Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Hairunisa Nandaresta. Saya dari Universitas Nusa Putra Sukabumi, jurusan Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu skema komputer. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Skema komputer beroperasi. Sebelum pembahasan ke skema komputer beroperasi, kita akan sedikit mengetahui tentang komputer. Apa itu komputer? Istilah komputer berasal dari kata Latin computer yang artinya menghitung. Pengertian komputer adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram yang menerima data mentah sebagai input dan memprosesnya dengan sekumpulan instruksi program untuk menghasilkan hasil sebagai output. Sebuah komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Ia memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan memproses data. Komputer dirancang untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan berbagai solusi melalui komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi. Ia bekerja dengan bantuan program dan mewakili bilangan desimal melalui serangkaian digit biner. Ia juga memiliki memori yang menyimpan data, program, dan hasil pemrosesan. Arsitektur komputer sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi dari masing-masing komponen sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer sangat berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Lalu susunan atau kumpulan dan komponen-komponen komputer yang saling terintegrasi dan memiliki tujuan melakukan sebuah operasi tertentu terbentuk dengan sebuah sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer, hardware, software, brainware yang saling berhubungan atau terintegrasi dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan. Untuk proses pengolahan pada komputer ini, langkahnya antara tahap satu ke tahap berikutnya pada perangkat keras hardware dikendalikan oleh pemakai atau brainware. Menggunakan operasi tertentu berupa perangkat lunak software, dan tahap yang terjadi adalah data yang telah didapatkan dan dikumpulkan selanjutnya dimasukkan oleh pemakai atau pengguna yaitu brainware pada perangkat input atau input device. Kemudian dengan metode tertentu data yang diinputkan atau diolah ataupun diproses oleh perangkat prosesor dan selanjutnya dihasilkan informasi oleh perangkat keluaran atau output device. Lalu ada jenis-jenis komputer. Komputer salah satunya yaitu komputer desktop, komputer tablet, komputer laptop, dan server. Apa itu fungsi komputer? Fungsi komputer sendiri yaitu untuk data entry, pengolahan data, penyimpanan data, keluaran data, dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Lalu apa itu manfaat komputer? Manfaat komputer sendiri yaitu untuk memudahkan pekerjaan di dalam suatu perusahaan ataupun di dunia pendidikan dan masih banyak lainnya. Lalu untuk penunjang pendidikan, berbisnis, dan media hiburan. Lalu skema sistem komputer. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan skema komputer ini, berikut merupakan komponen dari sistem komputer. Yang pertama yaitu memproses atau prosesor, berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Lalu memori utama, berfungsi menyimpan data dan program
dan biasanya volatile tidak dapat mempertahankan data dan program yang disimpan bila sumber daya energi atau listrik dihentikan. Lalu yang ketiga yaitu perangkat masukan dan keluaran berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal, yaitu perangkat penyimpan sekunder, perangkat komunikasi, terminal, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yaitu ada interkoneksi antar komponen bus, yaitu struktur dan mekanisme untuk menghubungkan, memproses memori utama dan perangkat masukan atau keluaran. Lalu berikut ada susunan dari skema komputer. Nah, penjelasan skema komputer. Yang pertama yaitu CPU. CPU ini yang mengendalikan semua unit sistem komputer dan mengubah input menjadi output. Dan penjelasannya ada 3 bagian dari CPU. Yang pertama yaitu primary storage, penyimpanan primer, berisi data yang sedang diolah dan program. Terus ada control unit atau unit pengendali, yaitu membuat semua unit bekerja sama sebagai suatu sistem. Yang ketiga itu ada aritmatika dan logical unit, tempat berlangsungnya operasi perhitungan matematika dan logika. Lalu struktur internal CPU itu meliputi control unit, arithmetic and logic unit atau ALU, register, dan CPU interkoneksi seperti gambar yang ada di penjelasan ini. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya. Control unit ini bertugas untuk menerjemahkan perintah atau instruksi secara berurutan yang kemudian diteruskan ke seluruh bagian komputer. Unit kendali atau control unit ini berupa chips elektronik yang menggunakan sinyal elektrik yang mengarahkan keseluruhan sistem komputer untuk melaksanakan suatu arus data dalam melakukan aktivitasnya. Control unit selalu berkomunikasi terutama dengan ALU dan memori untuk memastikan kelancaran sebuah sistem komputer. Ia juga bertanggung jawab untuk menentukan operasi apa yang akan dipanggil oleh program dan dengan cara bagaimana operasi-operasi tersebut dilaksanakan oleh control unit sendiri. Dalam operasinya, control unit memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pengiriman instruksi ke ALU bila ada sebuah proses perhitungan aritmatika dan logika dan mengawasi kerja ALU itu sendiri. Yang kedua yaitu menyimpan hasil proses ke memori. Yang ketiga yaitu mengambil instruksi-instruksi dan data dari memori saat diperlukan sebuah proses. Yang keempat yaitu mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kelima yaitu mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk operasi. Fungsi unit control unit ini adalah bentuk untuk melakukan pengontrolan dan mengendalikan terhadap suatu proses yang dilakukan sebelum data tersebut dikeluarkan atau output. Selain itu, control unit menafsirkan perintah dan menghasilkan sinyal yang tepat untuk bagian lain dalam sistem komputer. Unit ini mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan dari komputer. Bila terdapat instruksi perhitungan atau logika unit, maka control unit ini akan mengirim instruksi tersebut ke ALU. Lalu yang kedua yaitu arithmetic logic unit atau yang kita sebut ALU. Logic unit ini berasal dari bahasa unit aritmetika dan logika. Dan ALU ini adalah salah satu bagian dalam sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmetika dan logika.
Contoh operasi aritmetika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR10. ALU bertugas melakukan semua perhitungan aritmetika dan logika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Dan register merupakan ruang tempat penyimpanan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU. Register merupakan komponen dari CPU yang melaksanakan sebuah perintah yang berhubungan dengan operasi aritmetika dan logika yang diperintahkan oleh program. Hasil operasi pada ALU akan diberikan kepada control unit sebelum ditampilkan ke layar monitor. Sedangkan instruksi-instruksi kepada data lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di memori utama. Primary storage merupakan ruang penyimpanan yang berisi data yang sedang diolah program, yaitu berisi suatu daftar instruksi yang mengolah data primary storage. Dan primary storage ini terdiri dari RAM, ROM, dan cache. Memori secondary storage merupakan tempat penyimpanan cadangan seperti cadangan tambahan. Contohnya seperti hard disk, disket, magnetic tape, dan lain-lainnya. Operasi ini dilakukan oleh ALU sendiri. Lalu sistem kerja ALU dan control unit. Langkah pertama, control unit mengambil instruksi berupa kode yang tersimpan di dalam memori. Kemudian instruksi-instruksi tersebut dipindahkan ke dalam memori sementara dan diterjemahkan oleh instruksi untuk menentukan proses apa yang akan dilakukan selanjutnya. Sebagai contoh, jika hasil pemecahan kode menginginkan penjumlahan dari suatu angka, maka control unit akan mengirimkan tugas tersebut kepada ALU, dan ALU akan memproses perhitungan tersebut hingga memproses hasil penjumlahannya, dan yang terakhir adalah proses penulisan hasil. Dalam proses ini, hasil perhitungan tadi disimpan dahulu di dalam suatu media penyimpanan, kemudian ditampilkan hasil yang tersimpan tersebut, lalu dapat diakses ke dalam control unit untuk keperluan tertentu. Lalu ada memori ya yang terakhir. Memori ini adalah lebih tepatnya atau disebut memori disk, memori fisik ya, merupakan istilah generik yang merajuk pada media penyimpanan data. Sementara pada komputer, dan setiap pemrograman atau data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan di dalam memori fisik. Lalu kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu unit input. Unit input ini untuk memasukkan data ke dalam primary storage seperti yang tadi sudah kita sampaikan di atas. Lalu yang ketiga itu secondary storage, yaitu penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder ini menyediakan tempat untuk menyimpan program dan data saat tidak digunakan. Lalu ada unit output, yaitu mencatat hasil pengolahan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena ini hanya sedikit penjelasan dari skema komputer yang saya baca dan saya dapatkan dari referensi-referensi yang ada di internet. Oke, baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.